Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Juni. Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kita selama 5 bulan kemarin. Mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan di channel Pelayanan Inspire Ministry. Boleh silakan subscribe channel ini, kemudian like, memberikan komentar atau permohonan doa, dan juga bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Terus sekarang kita akan mulai membahas tentang tema buah Roh Kudus. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan sepanjang hari ini sampai pada minggu yang pertama di bulan Juni. Menyerahkan bulan ini dalam tangan Tuhan, kiranya penuh dengan kasih karunia Tuhan dalam hidup dan keluarga kami. Berkatilah renungan kami, mau belajar tentang buah Roh Kudus. Agar hidup kami makin hari makin disucikan oleh Tuhan dan makin memberikan buah yang lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Lalu kembali kita melihat Galatia pasal yang kelima. Tentang buah roh. Ayat yang ke-22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, pembahasan mengenai buah Roh Kudus itu sangat unik sekali, karena ini adalah bicara mengenai satu buah, satu keutuhan buah, yang memiliki 9 rasa, yang mana saling berkaitan satu dengan yang lain, yang mana harus dituntut berbuah, berasa satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa, saya lebih suka yang rasa ini, tidak suka yang rasa itu. Jadi dalam pengalaman kita memakan satu buah, ya, jarang sekali buah yang memiliki lebih dari mungkin 2 atau 3 rasa. Ya. Tapi mungkin ada buah-buah yang kita sukai. Sehingga kalau kita pikirkan tentang buah Roh Kudus, ini buah yang sangat unik sekali, memiliki 9 rasa. Dan rasa yang pertama yang kita bahas hari ini adalah rasa tentang kasih. Tentang kasih. Jadi kita mulai dengan pembahasan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Poin yang pertama adalah Allah adalah kasih dan kasih berasal dari Allah. Sehingga kalau kita sebagai orang Kristen menunjukkan kasih kepada sesama kita menunjukkan buah Roh Kudus dan memberikan rasa kasih, itu berasal daripada Allah sendiri, bukan dari diri kita sama sekali. Kasih itu adalah sebuah perintah dan sebuah pilihan buat hidup kita, saudara. Bukan ngomong tentang feeling atau perasaan saja, emosi. Kalau emosi, saudara, kita pasti akan lebih memilih mengasihi orang-orang yang kita mudah kasihi. Tapi firman Tuhan pernah mengatakan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai kamu. Sangat sulit. Jadi bukan bicara tentang feeling atau emosi. Bicara mengenai attitude kita. Bagaimana kita bersikap. Dan kita mengerti yang pertama, kalau kita bisa mengasihi orang lain, itu karena Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Saudara, yang kedua kita lihat perintah yang terutama. Ya, hukum yang terutama. Matius 22. Ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, yang paling utama, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan. Hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti jelas di sini, saudara, mengasihi adalah satu perintah dari Tuhan. Untuk kita belajar mengasihi orang-orang lain. Dan kasih adalah yang paling besar. Saudara lihat 1 Korintus 13, ada perincian tentang kasih, ya, tetapi di endingnya ayat 13 berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar dari iman, pengharapan, kasih adalah kasih. Sehingga saudara, tidak heran, saudara, kalau kita melihat buah roh, ya, 9 rasa tadi itu, rasa yang pertama adalah tentang kasih. Ya, saudara, 1 Korintus 13 itu memberikan beberapa rincian tentang kasih. Saya bacakan, ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak membanggakan diri. Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Nah, saudara, kalau kita mau bahas satu persatu, saudara, ini tema yang sangat besar sekali, dan kalau kita mau kasih pilihan, saudara ya, yang mana yang saudara sudah lakukan, rasanya kita sangat jauh daripada sempurna. Begitu sulit untuk bisa memiliki kualitas kasih yang seperti ini. Saudara lihat, semua perincian yang lain itu adalah kasih. Kasih adalah akar dari semuanya. Bagaimana seorang bisa menjadi tidak sombong karena ia punya kasih. Bagaimana seorang bisa menjadi orang yang tidak cari keuntungan sendiri karena ia punya kasih. Bagaimana seorang suami tidak jadi pemarah karena ia punya kasih. Bagaimana kita tidak menyimpan kesalahan orang lain karena punya kasih. So, ini suatu hal yang luar biasa sulit sekali, dan di tengah-tengah kesulitan itu untuk memahami dan menjalankan itu, buah Roh Kudus, rasa yang pertama adalah kasih. Jonathan Edwards berkata, love is the sum of all grace. Kasih itu adalah satu total jumlah ya daripada semua kebijakan-kebijakan yang ada. Love disposes us to do good. Kasih itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik. Saudara, apa konsekuensinya bagi hidup kita saat ini? Saudara, kita harus growing in love. Untuk kita menunjukkan buah Roh Kudus, kasih, kita harus bertumbuh di dalam kasih. Mintalah kepada Tuhan agar anugerah Tuhan dalam hidup kita bisa mengasihi. Sehingga kita bisa memilih untuk mengampuni orang lain walaupun mereka bersalah kepada kita. Kolose 3 ayat 13, 14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, Tuhan sudah mengampuni kamu. Mari kita belajar untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan dengan bertumbuh di dalam kasih, minta anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, yang kedua, kasihnya apa? Kita mencari kehormatan, mencari kepentingan orang lain di atas kepentingan hidup kita masing-masing. Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tidak dulu-duluan mencari kehormatan, mencari nama, tapi kita mengasihi orang lain lebih dahulu. Saudara, yang ketiga yang terakhir adalah Yohanes 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini bukan perintah baru sebetulnya, saudara. Sudah lama sudah ada. Tetapi perintah dengan perspektif baru supaya kita saling mengasihi. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita, kita harus saling mengasihi. Terus sehingga kalau kita memikirkan kehidupan kita coba evaluasi hidup kita. Selama hidup jadi orang Kristen, selama ini menjadi orang Kristen sudah lahir baru kah? Apakah kita menunjukkan buah Roh Kudus? Kita memiliki rasa kasih ini. God is love. Allah adalah kasih. Dia ingin kita mendevelop kasihnya dalam hidup kita. Sehingga waktu kita penuh dengan Roh Kudus, kita juga penuh dengan kasih. Jadi omong kosong, saudara, jika engkau berkata, aku penuh dengan Roh Kudus, tapi engkau tidak mengasihi sesamamu. Omong kosong, saudara berkata, aku bisa berbahasa roh dan yang lain-lain semuanya, tapi aku tidak punya kasih. Maaf, aku tidak bisa mengampuni orang lain. Tidak bisa, saudara. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, harusnya hidupmu juga penuh dengan kasih. Dan waktu engkau makin bertumbuh di dalam kasih, maka engkau akan makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Indah sekali, bukan? Jadi saudara, mari kita sepanjang seminggu ini, saudara, kita renungkan tema ini, kita pikirkan tentang kasih, kita bukan cuma pikir, tapi kita belajar mengaplikasikan itu. Kemana? Simple. Suami istri, orang tua anak, sama saudara, saudara-saudara kandung, kepada orang lain di sekitar kita, lingkungan yang lebih besar daripada kita, kepada orang-orang yang kita temui di mana saja. Bahkan jika engkau punya orang-orang yang menyakiti hatimu, minta anugerah Tuhan untuk bisa mengasihi mereka. Kenapa, saudara? Karena kita ingin bertumbuh di dalam kasih, menghasilkan buah roh, rasa kasih ini, dan kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Tidak mudah, tapi mari kita minta anugerah Tuhan, agar Tuhan menolong kita bisa saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.